Puji Tuhan. Ya, pagi Ibu. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat, semangat terus. Amin. Baik. Ya, pagi semuanya. Baiklah, Bapak Ibu Saudaraku, kita pergunakan waktu yang ada pada kita saat ini. Kita kembali tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Kita akan segera melihat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami meninggikan nama-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah menyelamatkan hidup kami sekali untuk selama-lamanya, yang telah mengampuni segala dosa kami sekali untuk selama-lamanya, dan yang telah menguduskan kami di dalam darah-Mu. Kami diterima menjadi anak-anak Tuhan, milik-Mu untuk selama-lamanya, dan tidak ada yang dapat merampas hidup kami dari dalam kasih Allah. Di dalam Yesus Kristus kami sangat terberkati untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus pagi hari ini atas kebersamaan kami semua, anak-anak Tuhan yang memiliki kerinduan hati yang besar untuk diperlengkapi oleh firman-Mu. Dan Tuhan memberkati semua yang sudah bergabung, saudara-saudara kami semuanya yang hadir melalui live streaming Facebook, YouTube maupun di Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih, kami semua diberkati menyambut firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat pagi juga untuk iboto kami, Ibu Clara Borsma Mora, yang terus setia bersama dengan kita, yang mengikuti dari live streaming Facebook. Terima kasih Tuhan. Yesus memberkati keluarga semuanya, bahagia, sukacita senantiasa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin Bapak Ibu Saudara ya bisa memahami dan menyimak dengan baik, ya, dengan lebih baik lagi. Saudara kita juga dari Manado, selamat pagi saudara kami Rivo Alamat yang selalu setia bersama-sama dengan kita melalui live streaming Facebook. Terima kasih saudaraku, salam sehat selalu ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya meminta untuk Bapak Ibu Saudara benar-benar menyimak dengan baik ya apa yang ingin saya sampaikan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, terkhusus Bapak Ibu Saudara, oleh karena ya kemarin kita sudah melihat dari Kisah Para Rasul 26 ya, cerita kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan Yesus ya, yaitu yang nyata melalui pengalaman dari seseorang ya yang dipilih oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Allah sebagai rasul bagi kita bangsa lain. Rasul khusus namanya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi saudara perlu tahu, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu karena kita sudah belajar bahwa Yesus ketika dia menjadi manusia yang hidup di dalam daging, dalam tubuh manusia, ketika di dunia ini, di tengah-tengah umatnya bangsa Israel, dia sudah memilih berapa rasul? Dia sudah memilih 12 rasul. Tentu kita tahu bahwa Yudas yang berkhianat digantikan oleh Matias sesudah kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus memanggil satu orang lagi rasul? Ya, yaitu yang dulu namanya adalah Saulus dan berubah namanya menjadi Paulus, ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena memang ada maksud Tuhan, saudaraku, ada maksud Tuhan
yang dulu ketika para nabi, ya, orang-orang percaya di perjanjian lama, mereka belum mengetahui, ya, rahasia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus untuk disampaikan sebagai sebuah berita menjadi jalan keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa, ya, Allah memilih Abraham, Ishak dan Yakub serta keturunannya bangsa Israel menjadi jalan, menjadi umatnya sebagai pembawa, mewakili Tuhan untuk membawa berita keselamatan, ya, kepada seluruh bangsa di dunia ini kalau mereka menerima Yesus Kristus sebagai Mesias. Amin. Kalau mereka tidak menerima Yesus Kristus sebagai Mesias, maka apa yang dirancangkan oleh Tuhan bahwa keselamatan akan dibawa kepada bangsa-bangsa lain melalui umatnya Israel, itu bisa gagal. Bukan Tuhan yang gagal, tapi orang Israel yang gagal menjadi saluran berkat sesuai dengan apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan ternyata, ya, orang-orang Israel itu mereka menolak dan menyalibkan Yesus Mesias, Raja mereka. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, karena kegagalan itulah, maka Tuhan, ya, telah mempersiapkan seseorang, ya, bukan 2 orang, bukan 3 orang, bukan 4 orang, bukan 5 orang, tapi 1 orang, ya, rasul yang khusus membawa sebuah berita, ya, kabar baik, ya, ini perlu Bapak Ibu Saudara simak baik-baik, untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain di luar daripada bangsa Israel. Tuhan memilih seorang rasul namanya Paulus. Itu yang diceritakan Bapak Ibu Saudara di Kisah Para Rasul 9, dan kemudian diulangi lagi oleh Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 26. Ya, untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ya, kita baca di ayatnya yang ke 18, ayat 17, bisa dari ayat 17, saudaraku, ya, Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-17, ya, kembali disaksikan lagi oleh Rasul Paulus apa yang terjadi pengalamannya di Kisah Para Rasul 9, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya dari sorga. Ayatnya yang ke-17 dikatakan di situ, "Aku, Yesus Kristus, ya, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini, dari bangsa Israel, dari bangsa Yahudi, dan dari bangsa-bangsa lain juga." Artinya satu-satunya, ya, Rasul Paulus, "Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka, supaya mereka," siapa mereka? Bangsa lain, "berbalik dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan segala dosa." Harus ada kata segala dosa di situ Bapak Ibu Saudara. Alkitab berbahasa Indonesia, ya, menerjemahkan pengampunan dosa. Bukan pengampunan dosa, pengampunan segala dosa, karena itu bentuk jamak Bapak Ibu. Ya, dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ini saya coba sedikit menyampaikan supaya lebih mudah Bapak Ibu memahami, ya. Ketika Nuh diselamatkan, dia tidak tahu tentang pengampunan segala dosa oleh darah
Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Ketika Abraham diselamatkan, dia tidak tahu pengampunan segala dosa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Ketika Musa memimpin bangsa Israel di padang gurun, dia tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Ketika Daud, ketika Yesaya, Yehezkiel, ketika Yohanes Pembaptis menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, mereka tidak tahu tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Bahkan murid-murid Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, ketika mereka pertama kali percaya kepada Yesus, mereka tidak tahu bahwa Yesus mati mengampuni segala dosa mereka. Mereka tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Kita yang tahu hal itu sekarang ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Inilah berita yang membuka mata semua orang untuk mengerti kehendak Allah saat ini, di mana Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada penebusan segala dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebab di atas kayu salib itu Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Bapak Ibu Saudara, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini, bahwa sekarang ini, saudara-saudaraku, kalau manusia ingin mengetahui siapa Allah yang benar, siapa Yesus Kristus yang benar, mereka harus percaya kepada salib. Amin. Mereka harus percaya bahwa di atas kayu salib itu Yesus mengatakan, di situ sudah final. Apa yang sudah final di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku? Pengampunan dosa. Amin. Saudaraku. Sehingga tidak ada lagi, saudaraku, tidak ada lagi proses pengampunan dosa 1 kali, 2 kali, 3 kali dengan persembahan korban domba, dengan segala macam. Saudaraku, tidak ada lagi proses pengampunan dosa. Itu sudah selesai, tinggal terima. Amin. Tinggal terima, Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang ditolak oleh banyak orang. Dan itu yang menyebabkan manusia itu masih tetap tinggal dalam kegelapan. Karena apa, saudaraku? Karena penebusan segala dosa lunas dibayar. Yang dilakukan oleh Yesus Kristus itulah berkat yang terbesar saat ini yang dikaruniakan oleh Allah kepada semua orang tanpa perbedaan, tanpa perbedaan warna kulit, tanpa perbedaan bangsa, tanpa perbedaan suku, tanpa perbedaan tingkat sosial, jabatan, atau apapun, Bapak Ibu Saudara, miskin kaya, atau apapun itu, tidak ada perbedaan. Semua orang yang ingin diselamatkan masuk surga wajib percaya bahwa Yesus telah menebus dan mengampuni semua dosanya. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca di Kisah Rasul 20. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 20 lagi. Kisah Para Rasul 20. Mari saudaraku, kita baca di ayatnya yang ke-24. Inilah tekad yang paling tinggi dan puncak daripada cita-cita Rasul Paulus, dan itu juga yang harus menjadi cita-cita kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Paulus mengatakan di 1 Korintus pasal 11, jadilah pengikutku sama seperti aku adalah pengikut Kristus. Karena Yesus memilih Paulus, karena Paulus diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah karena Yesus Kristus memberikan pelayanan khusus kepadanya untuk memberitakan tentang kuasa salib Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka kita lihat Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 20 ayat 24 dikatakan apa? Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun
asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah di dalam sukacita. Amin. Bukan di dalam duka cita, di dalam sukacita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk apa Rasul Paulus rela keluar masuk penjara, Bapak Ibu Saudara, menderita di sana sini? Untuk apa dia, Bapak Ibu Saudara, bersedia melakukan semuanya itu, mengalami semuanya itu? Oleh karena, saudaraku, ya, Tuhan menitipkan satu pesan kepadanya untuk membuka mata hati semua orang, ya, yang berada di kegelapan, supaya setiap orang mengetahui bagaimana cara Tuhan saat ini menyelamatkan orang yang terancam karena dosa, ya, bagaimana cara Tuhan saat ini bekerja berkenan kepada manusia adalah apabila kita memberitakan berita kabar baik, Injil kasih karunia Allah, Injil anugerah. Di luar itu tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Manusia jangan berharap mengenal Kristus tanpa mendengar dan mengerti serta mempercayai firman kebenaran tentang salib Yesus Kristus yang sudah selesai menebus dan mengampuni segala dosamu, segala dosaku, dan segala dosa semua orang yang percaya pasti diselamatkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, itu Paulus katakan, aku tidak menghiraukan, nyawaku sedikit pun aku pertaruhkan. Ya, nyawanya dipertaruhkan untuk membawa sebuah berita tentang salib Kristus. Bapak Ibu Saudara, apakah itu yang kita dengar dari para pengkhotbah-pengkhotbah di zaman sekarang ini? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, para pengkhotbah-pengkhotbah di zaman sekarang ini, ya, kecenderungannya adalah memberitakan segala sesuatu, berkat, 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 berkat. Ya, semua berkat jasmani ini dan itu dan segala macam kesuksesan ini dan itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadilah orang yang berhikmat. Ya, jadilah saudaraku percaya kebenaran yang Tuhan kehendaki. Karena di balik semua pemberitaan khotbah-khotbah yang tidak berpusat kepada salib Kristus, di sana ada unsur-unsur keinginan daging manusia. Bapak Ibu Saudara, ada penonjolan diri di sana. Ya, dan ada di situ Bapak Ibu Saudaraku tipu muslihat daripada iblis. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Ya, 2 Korintus pasal 11. Kita akan baca Bapak Ibu Saudaraku, ya, di ayatnya ayatnya yang ke-12. Ya, 2 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 12. Demikian firman Tuhan, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Ya, karena ya banyak orang pada zaman Paulus, Bapak Ibu Saudara, saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah rasul Tuhan. Tuhan telah berbicara kepada saya. Macam-macam Bapak Ibu Saudara. Ya. Sekarang Paulus tegaskan apa? Ayatnya yang ke-13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Bapak Ibu kalau tidak tahu kebenaran, Bapak Ibu sudah tidak akan mengetahui, tidak bisa membedakan ya pengkhotbah yang mana yang menyampaikan kebenaran dan pengkhotbah yang mana yang menipu dengan keinginan-keinginan daging. Tidak akan tahu Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan itulah yang dialami oleh kekristenan saat ini. Bapak Ibu Saudara, yang satu bilang saya yang benar, yang satu bilang gereja kami yang paling benar, ya, doktrin kami yang paling benar.
Ya, kami yang paling hebat, kami yang paling maju, segala macam Bapak Ibu Saudara. Dan saudaraku, orang-orang yang tidak tahu kebenaran pasti terombang-ambing, akan mudah tertipu. Karena apa? Mereka menyamar seperti pelayan-pelayan Kristus. Kita lihat di ayatnya yang ke 14 dikatakan di situ, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 15 lagi ditegaskan, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Mereka pasti kena hukuman dari Tuhan. Dan saudara dan saya tidak boleh mengambil bagian di situ. Karena kita sudah dimerdekakan dari hukuman, maka saudara tetaplah berdiri di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka saudaraku, sekarang kita mesti menjadi orang Kristen yang cermat, mesti orang Kristen yang kritis, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bisa membedakan. Amin. Kita bukanlah hanya sebagai pendengar saja kemudian kita mengaminkan semua hal yang disampaikan oleh orang-orang yang berdiri ya menyampaikan atas nama sebagai hamba Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita harus tahu bahwa apa yang berkenan kepada Allah saat ini adalah pemberitaan yang disampaikan secara khusus mengenai berita salib Yesus Kristus yang mengubah hidup semua orang yang percaya kepadanya dan berkenan kepadanya adalah berita tentang kasih karunia Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, ya, kembali lihat di dalam kesaksian daripada Paulus. Kita baca di dalam 1 Timotius pasal 1. Mari kita lihat saudaraku, ya. 1 Timotius 1 Timotius pasal 1, ya. 1 Timotius pasal 1. Kita baca di ayatnya yang ke-12, ya. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius 1 pasal 1 mulai dari ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia, Yesus, menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Amin. Bapak Ibu Saudara, karena kesetiaan Kristus yang mempercayakan pelayanan itu kepada Rasul Paulus dan juga kepada kita tentunya. Amin. Ayatnya yang ke-13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Sama seperti semua orang yang belum percaya, mereka itu berada di luar pengetahuan yang benar. Mereka itu di luar iman. Mereka berada di luar Kristus dan di luar keselamatan. Berapa banyak orang yang masih dalam posisi itu sekarang, Bapak Ibu Saudaraku? Terlalu banyak, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di sekitar kita semua, ya, tetangga kita, di tempat pekerjaan kita, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, Bapak Ibu Saudara, di pasar, di mana lagi Bapak Ibu Saudara, bahkan di gereja saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Begitu banyak orang saat ini yang masih berada dalam posisi tanpa pengetahuan akan kebenaran. Tapi sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengetahuan akan kebenaran. Itu ada di sekitar kita semua, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan kita harus memahami, mengerti mengapa mereka masih berada di posisi itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan karena itulah saudaraku, ayat 14 dikatakan,
Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, kalau Rasul Paulus ini adalah seorang ganas, seorang penghujat, seorang penganiaya, pantas enggak diselamatkan orang yang seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kalau keselamatan kita nilai dari perbuatan baik, ya tidak pantas, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau untuk masuk surga itulah adalah karena amal dan perbuatan dan karena kesungguhan dan karena kesetiaan manusia, tidak pantas Paulus diselamatkan, Bapak Ibu Saudara. Karena dia telah melakukan perlawanan pemberontakan kepada Tuhan. Ya, saudaraku, itulah penilaian manusia. Dan itulah yang diajarkan oleh manusia. Itulah yang diajarkan oleh agama-agama saat ini. Bapak Ibu Saudara, bahkan agama Kristen pun, ya, Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu, agama Kristen pun mengajarkan perbuatan baiklah yang menentukan orang untuk masuk surga. Lihat Bapak Ibu Saudara, apa bedanya dengan agama lain? Apa bedanya Bapak Ibu Saudaraku? Di mana keistimewaan orang menjadi Kristen dan mengaku jadi pengikut Yesus kalau dia masih berpikir bahwa dengan perbuatan-perbuatannya lah dia akan masuk surga? Apa gunanya Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara? Amin. Apa gunanya Yesus mengatakan sudah selesai kalau memang masih dengan perbuatan manusia diselamatkan? Dan itulah yang membuat kacau dunia, Bapak Ibu Saudara. Bergabung semua agama menjadi satu. Karena memang rohnya sama, spiritnya sama, keinginannya sama, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekalipun kita adalah orang yang disebut agama Kristen, tetapi kita harus tahu kebenaran. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang Kristen yang ikut-ikutan. Kita bukan orang Kristen yang hanya mengaminkan semua hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tidak bisa. Saudara harus menjadi selektif dalam iman saudara. Saudara menjadi orang-orang yang tahu membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dan menolak yang salah, menerima yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, itu yang sangat luar biasa. Jadi saudaraku, justru karena disinilah kita lihat kuasa salib Kristus, kehebatan daripada Injil kasih karunia Allah yang kita bawa ini kepada semua orang yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudara, adalah menyelamatkan setiap orang yang percaya, tidak pandang bulu. Serusak apapun kehidupannya, Tuhan menerimanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sanggup menyelamatkannya. Sebesar apapun dosanya, Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Serusak apapun kehidupannya, Yesus mengatakan sudah selesai. Yesus mengangkat kehidupan semua orang yang percaya kepadanya, tidak peduli apapun latar belakang hidupnya. Amin. Saudaraku, itu berita yang saudara dan saya bawa kepada semua orang. Karena saat ini Bapak Ibu Saudaraku, betapa manusia sudah diambang keputusasaan, stres, tekanan hidup, dan bahkan putus asa, Bapak Ibu Saudara, tidak punya pengharapan. Itu orang-orang di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Walaupun mereka kelihatan seperti bergairah, bersemangat, happy, dan sebagainya, tapi saudara dan saya perlu tahu, coba tanya mereka apa tujuan hidup mereka. Mereka tidak akan tahu. Kalau mereka pun mengatakan, oh iya tujuan hidup saya adalah supaya saya berhasil, supaya anak saya jadi ini dan itu, supaya saya bisa beli mobil, beli rumah, beli apa. Bapak Ibu Saudaraku, itu bukan tujuan hidup yang benar. Karena orang-orang kafir juga mempunyai tujuan seperti itu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di ayatnya yang ke-15 dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang apa? Menyelamatkan orang yang baik-baik. Tidak ada dikatakan Bapak Ibu Saudara di Alkitab, Kristus Yesus datang menyelamatkan orang yang beramal, yang berbuat baik.
menyelamatkan orang yang rajin ke gereja, menyelamatkan orang yang pintar melayani. Tidak ada dikatakan Alkitab begitu, Bapak Ibu Saudara. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka yang berdosa itu akulah yang paling berdosa. Yang paling jahat adalah Saulus. Bapak Ibu Saudara, apakah Yesus menyelamatkan orang yang paling jahat? Iya. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, berita inilah yang paling sedikit, yang paling dihindari. Berita inilah yang paling tidak disukai oleh banyak orang. Dan saudara dan saya harus menyukai berita ini, karena inilah kebenaran kita. Amin. Sebab siapakah saudara dan saya sehingga Tuhan menyelamatkan kita? Apakah karena kita sudah menjadi orang yang baik? Orang yang sudah luar biasa di dalam perbuatan kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita sama seperti Rasul Paulus. Kita juga dulu adalah orang berdosa. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi sekarang kita sudah menjadi orang kudusnya Tuhan. Karena dikatakan di ayatnya yang ke-16. Tetapi justru karena itulah aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seluruh kesabaran Yesus Kristus ada pada diri saudara dan saya di dalam keselamatan itu. Amin. Iya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, seluruh kuasa ketekunan Yesus Kristus menanggung penderitaan di atas kayu salib itu ada di dalam diri saudara dan saya. Karena saudara dan saya sudah ada di dalam Yesus, amin. Dan Yesus ada di dalam diri saudara. Nah itu sebabnya kita, Bapak Ibu Saudaraku, sekali kita diselamatkan, pasti kita diselamatkan selama-lamanya, amin. Karena itu adalah kebenaran yang hadir dari kesabaran Kristus Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, Dia sabar menanggung penderitaan untuk menyelamatkan kita, dan Dia berkuasa untuk menyelamatkan kita selama-lamanya. Dan inilah, saudaraku, berita yang khusus disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus. Mengapa Tuhan memilih dia menjadi rasul yang khusus bagi bangsa lain, bagi saudara dan saya, adalah supaya menyampaikan berita kabar baik ini kepada semua orang. Karena disinilah perubahan hidup kita yang sungguh-sungguh nyata di dalam Yesus. Dan itu bukan hasil usaha dan hasil pekerjaan kita. Itu adalah anugerah Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara. Dan itu sebabnya saudaraku, di ayatnya yang ke-16 tadi, ya saya selesaikan membacanya. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar di dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Indonesia, ya suka dikurang-kurangi Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak apa-apa. Kita masih tetap bisa menyelidiki apa yang firman Tuhan sampaikan secara lengkap. Karena bukan hanya menjadi contoh di situ sebenarnya. Ya, yang benar adalah, yang tepat adalah, dengan demikian aku Paulus menjadi contoh yang pertama bagi mereka yang kemudian menjadi percaya dan memperoleh hidup yang kekal dengan cara, ya, berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dari sorga, yaitu tentang keselamatan berdasarkan kematiannya di atas kayu salib yang telah menebus mengampuni segala dosa. Itulah yang diterima oleh Rasul Paulus pertama kali ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tadi sudah saya katakan, ketika Petrus percaya kepada Yesus pertama kali, apakah Petrus mempercayai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib? Tidak. Petrus mempercayai Yesus adalah anak Allah
Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Nabi yang diutus oleh Allah. Tapi ketika Paulus pertama kali diselamatkan, yang dipercayai oleh Paulus adalah Yesus mati dan bangkit mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Amin. Dan itulah yang mengubah hidupnya 180 derajat, Bapak Ibu Saudaraku, berputar dari kehidupan yang lama menjadi hidup dalam kekuatan hidup yang baru. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya mengapa saudara dan saya harus tetap setia di dalam pelayanan kasih karunia ini. Karena saudara-saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang setia kepada kehendaknya. Jangan yang lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jangan hal yang lain yang kita pikirkan tentang kehendak Allah. Tapi kehendak Allah di dalam kasih karunia-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita, kita tetap setia. Oleh sebab di dalam kebenaran ini, saudara dan saya ditempatkan oleh Kristus di dalam tubuh kebenarannya, yaitu di dalam tubuh Kristus, supaya kita bertumbuh di dalam seluruh kehendak Allah dan mengalami seluruh berkat Tuhan yang ada di dalam kebenaran kasih karunia-Nya ini. Saudaraku, mari kita tetap setia dan kita rindu agar semakin banyak orang yang mendengarkan berita tentang salib Kristus yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya. Melalui kesaksian saudara dan saya, kita bertumbuh di dalam kesetiaan ini. Amin. Nah, oleh karena itulah saudaraku, ya, maka kita semua dengan penuh kegembiraan menyambut kehidupan kita yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa itulah sumber kekuatan bagi kita. Kemarin saya sudah sampaikan, inilah sumber energi positif di dalam diri saudara dan saya. Bukan energi negatif, ya, tapi energi positif yang setiap hari menjadi identitas daripada kita semua orang yang percaya adalah kita selalu mengarahkan pengharapan kita dan iman kita akan pemeliharaan kasih Allah yang sempurna adalah karena Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, sudah selesai, sudah final. Amin, sudah sempurna. Saudara berjalan di dalam kesempurnaan kasih Kristus, itu yang menghalau, itu yang mengusir segala bentuk kekhawatiran kita, Bapak Ibu Saudara, bentuk ketakutan kita diusir jauh dan dihalau jauh, ya, dipisahkan, dibuang jauh-jauh oleh keyakinan, sebuah keyakinan tentang berita keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu adalah merupakan kesempurnaan kasih Allah yang sudah tertanam di dalam hati saudara dan saya, di dalam pikiran kita, di dalam ingatan kita, di dalam seluruh motivasi perbuatan kita, di dalam seluruh perkataan-perkataan kita. Semuanya itu, Bapak Ibu Saudaraku, tercakup di dalam rencana dan kehendak Allah untuk membawa kehidupan kita menjadi serupa segambar dengan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Mari kita renungkan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita pikirkan itu supaya Tuhan menolong kita semua membagikan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Karena Allah menghendaki banyak jiwa diselamatkan dan kita melayani mereka dan kita semua bertumbuh di dalam anugerah-Nya yang sempurna. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, sungguh mulia, sungguh luar biasa ya Tuhan, Engkau membukakan pikiran kami melalui firman kebenaran-Mu, Injil kasih karunia-Mu. Kami melihat kesempurnaan hidup kami terkonfirmasi di dalam setiap kuasa yang Tuhan nyatakan. Melalui setiap kebenaran-Mu kami melihat hidup kami boleh menarik keluar dari firman-Mu sebagai cermin daripada kehidupan kami yang menjadi energi positif
di dalam diri kami supaya kami tetap bisa berpikir positif di dalam segala pencobaan, segala ujian, dan tekanan konflik kehidupan yang terjadi. Kami boleh merasa lega, kami boleh merasa tenang, dan hidup di dalam damai sejahtera Tuhan, dan selalu berpikir positif bahwa segala sesuatu adalah indah dan yang terbaik dari Tuhan menaungi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Engkau mengajarkan lebih lagi kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, supaya kami terus bertumbuh di dalam kasih karunia ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, supaya kemuliaan Tuhan ditinggikan, dan supaya semua orang bersuka cita di dalam pengharapan yang mulia ini, dan kami bertambah-tambah di dalam persekutuan kami, pribadi-pribadi yang setia di dalam Tuhan, dan kami tetap melaksanakan tugas pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam kudus buat kita, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi.